Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, siswa-siswa SMA se-Sulawesi Selatan. Nah, kembali lagi bersama saya Muhammad Hairul Arfandi. Kita akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya tentang matriks. Nah, bersama di sini di studio Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi tentang materi matriks. Nah, materi matriks ini kan ada beberapa. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang pengertian, notasinya bagaimana. Kita juga sudah belajar tentang kesamaan dengan transpose matriks. Nah, hari ini kita masuk di sesi yang kedua atau bagian yang kedua tentang penjumlahan matriks atau dalam skala besarnya itu tentang bagaimana operasi matriks itu. Nah, yang pertama kita bahas tentang penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks kita tidak serta-merta menjumlahkan matriks. Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama itu penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama. Jadi ordonya itu harus sama. Kemudian yang kedua, elemen yang bersesuaian itu yang dijumlahkan. Jadi contohnya kayak kita lihat di sini, misalkan ada matriks A dan B. Kalau kita jumlahkan A dan B, berarti satunya itu kita jumlahkan dengan 5. Oke, jadi 6 nanti di situ. Kemudian ada lagi di sini, kita langsung jumlahkan saja sesuai dengan elemen yang bersesuaiannya. Kayak misalkan 4 dengan 8 nanti dapat 11-nya. Oke, kalau begitu kita lihat contohnya langsung saja secara langsung. Kita kerja sama-sama contohnya secara langsung supaya bisa lebih dipahami. Nah, di sini lihat. Diketahui matriks sebagai berikut. Matriks A-nya itu adalah minus 2, 9, 3 dengan minus 1. Dan matriks B-nya itu minus 1, minus 3, minus 1, dan 1. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jumlah matriks A dan B. Jadi kita bisa langsung tulis saja di sini. A ditambah B itu bisa ditulis dengan, ini bisa kita langsung jumlahkan saja matriksnya. Berarti minus 2, 9, kemudian 3, minus 1, ditambah dengan minus 1, minus 3, minus 1 dengan 1. Ini kita bisa langsung jumlahkan saja semua. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan, berarti sama dengan kita jumlahkan yang bersesuaian. Berarti 2 ditambah minus 1. Jadi ini bisa ditulis 2, bukan 2 ya. Minus 2 ditambah minus 1. Kemudian ditambah di baris pertama kolom kedua lagi kita jumlahkan. Berarti 9 ditambah minus 3. Kemudian yang di bawahnya 3 ditambah minus 1. Kemudian minus 1 ditambah 1. Nah, ini kita bisa langsung jumlahkan saja. Berarti minus 2 tambah minus 1 berarti hasilnya adalah minus 3. Jadi ini minus 3. Kemudian 3 ditambah minus 1 berarti 2. Oke, di bawahnya itu 2. 3 tambah minus 3 ditambah minus 1 itu hasilnya 2. Kemudian 9 ditambah 3 berarti hasilnya 6. Kemudian minus 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Jadi hasil penjumlahan dari A ditambah B adalah matriks A ditambah B itu adalah minus 3, 2, 6 dengan 0. Dia begitu saja kalau dia penjumlahan matriks. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan itu sama dengan, dia mirip-mirip dengan penjumlahan. Jadi syaratnya itu sama. Syaratnya itu sama, yaitu pengurangan matriks dilakukan pada ordo yang sama. Kemudian yang dikurangkan adalah elemen yang bersesuaian. Nah, contohnya kita langsung saja di sini. Diketahui matriks A1, 2, 3, 4, B5, 6, 7, 8. Kita akan cari A dikurang B-nya. Berarti ini bisa saya tulis di sini.
Bisa saya tulis langsung di sini. A dikurang B. A kurang B. Itu bisa langsung disesuaikan menjadi 1, 2, 3, 4. Kemudian dikurangi dengan, nah, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, penulisan matriks juga itu bisa pakai kurung biasa saja ya. Jadi ini bisa langsung dikurang saja. Apanya yang dikurang? Kita kurangkan yang bersesuaian. Jadi kita kurangkan 1 dengan 5. Jadi 1 dikurang 5 hasilnya minus 4. Jadi hasilnya A kurang B itu adalah di sini minus 4. Kemudian 2 dikurang 6. Berarti itu juga minus 4. Kemudian apa lagi? Nah, ini 3 dikurang 7. 3 kurang 7 berapa? Ya, 3 kurang 7 adalah minus 4 juga. Kemudian selanjutnya adalah 4 dikurang 8. 4 kurang 8 juga minus 4. Jadi dia bentuknya begitu. Jadi langsung saja berarti hasil pengurangan dari A kurang B adalah minus 4, minus 4, minus 4, dan minus 4. Dia bentuknya begitu. Jadi elemen yang bersesuaian itu langsung dikurangi saja. Nah, selanjutnya kita masuk di perkalian. Nah, bagaimana caranya kita mengalihkan matriks? Nah, di sini perkalian matriks itu terdiri dari 2. Ada namanya perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah bilangan sembarang. Jadi dia bilangan sembarang saja. Contohnya saja misalkan di sini diketahui matriks A itu misalkan 1, 2, 3, 4 dikali dengan K. K ini adalah 3. Ini K itu sama dengan 3 di sini. Nah, A-nya ini adalah matriks yang ini. Nah, bagaimana cara pengalinya? Itu langsung dikali masuk saja. Jadi semua elemen di dalam matriks A itu kita bisa kalikan dengan skalar. Oke. Nah, jadi kalau kita mau kalikan itu, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya itu sama dengan kalau kita mau kalikan, berarti saya tulis ulang ya. Berarti K kali A itu sama dengan, atau 3 kali matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita mau mengalihkan, itu kita kalikan saja skalarnya dengan semua elemennya. Jadi semua elemennya kita kalikan. Berarti hasilnya menjadi nanti 3 dikali 1. Kemudian di sini 3 dikali 2. Kemudian 3 kali 3. Dan terakhir 3 kali 4. Ini bentuknya begini. Nah, sisa dikali saja. 3 kali 1 kan dia 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Dan 3 kali 4 itu adalah 12. Nah, ini adalah perkalian dengan skala. Jadi kita langsung kalikan saja masuk semua elemennya dengan skala yang diketahui atau ditanyakan. Oke, lanjut. Nah, ini perkalian tentang skala dengan matriks. Nah, bagaimana dengan matriks? Nah, ini cukup unik kalau kita kalikan matriks dengan matriks. Kenapa bisa? Karena untuk perkalian antar matriks, itu perkalian antar matriks dilakukan jika kolom A itu sama dengan baris B dengan elemen hasilnya berupa jumlah baris di A dengan kolom di B. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi kalau kita mau mengalihkan matriks, kita tentukan dulu ordonya bagaimana. Jadi tidak sembarang matriks itu kita kalikan. Nah, misalkan ada matriksnya A dengan ordonya M kali N. Itu dikali dengan matriks B yang ordonya misalkan P kali Q. Nah, ini kita bisa kali dengan syarat. Syaratnya tadi apa? Syaratnya itu adalah kolom A itu sama dengan baris
B. Jadi kolom A-nya kan N, berarti N itu harus sama dengan P. Jadi ini harus sama. Oke, ini harus sama. Oke, M dan P-nya itu harus sama. Kemudian hasilnya nanti yang digunakan adalah ini, baris A dengan kolomnya B. Berarti ini nanti adalah ordo hasilnya. Ordo hasil. Ini nanti jadi ordo hasil. Hasil pengali dari A dengan B. Dia bentuknya begini. Nah, contohnya yang sederhana untuk yang begini, itu misalkan ada matriks A-nya itu, matriksnya itu 1 kali 3. Nah, kemudian ada matriks B dikali dengan ordonya itu 3 kali 2. Nah, hasilnya bagaimana? Jadi hasil perkalian A dengan B itu memiliki ordo bagaimana? Ordonya itu kita lihat di sini. Di sini kan dia sama, berarti ini 3 sama dengan 3. Berarti bisa dikali. Kalau beda berarti tidak boleh dikali. Nah, hasilnya nanti adalah ordonya. Ordonya yang mana? Yang ini 1 dengan 2. Berarti ordonya nanti adalah 1 kali 2. Itu adalah ordonya nanti. Oke. Nah, kita contohkan untuk perkalian matriks. Dilihat dari contoh yang di slide. Nah, bagaimana perkalian matriks? Perkalian matriks itu unik. Jadi, kita kalikan barisnya dengan kolomnya. Jadi, kalau misalkan C itu kan di sini C itu sama dengan A kali B. Berarti A-nya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian dikali dengan matriks B-nya, yaitu adalah 5, 6, 7, 8. Jadi yang dikali adalah baris di A dikali dengan kolomnya yang di B. Maksudnya bagaimana itu, Kak? Jadi di sini. Ini dikali dengan yang ke sini. Oke, baris pertama dikali dengan kolom pertama. Nanti hasilnya adalah itu menjadi elemen untuk baris pertama, kolom pertama. Jadi ini bisa menjadi, tapi ingat dia nanti ditambah. Berarti 1 kali 5 nanti ditambah dengan 2 kali 7. Jadi dikali silang 2 kali 7. Oke. Nah, bagaimana dengan baris pertama kolom kedua? Nah, sama di sini berarti kita kalikan baris pertama kolom kedua. Berarti nanti di sini hasilnya untuk baris pertama kolom kedua, nanti hasilnya di sini. Berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. 2 kali 8. Nah, kemudian yang di sini, kemudian yang di kolom baris kedua, kita juga kalikan baris kedua dengan kolom pertama. Yang ini ke atas juga. Nah, berarti kita dapat di sini 3 kali 7 ditambah dengan 3 kali 7 ditambah dengan 4 kali, bukan 3 kali 7 ya. Berarti 3 kali 5 dulu, ditambah dengan 4 kali 8. Kemudian di sini 3 kali 6 ditambah dengan 4 kali 8. Dia bentuknya begini. Jadi kita kalikan barisnya dengan kolomnya. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya ini sama dengan berapa? 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali 7 kan 14. Berarti 14 ditambah 5 berarti 19. Kemudian ini 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 6 itu 16. 16 berarti 6 ditambah 16 berarti 22. Kemudian nanti di sini di bawahnya lagi 3 kali 5, 15 ditambah 32. 15 tambah 32 berarti 37. Di sini 37. Oke. Kemudian 47 ya. Jadi itu adalah bagaimana mengoperasikan matriks mulai dari penjumlahan, pengurangan dan perkalian.
Nah, jadi untuk selanjutnya silakan belajar lagi dengan giat tentang perkalian atau operasi matriks ini. Jadi untuk sesi ini saya cukupkan. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.